Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Bajri. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya itu satu, mengetahui peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi perusahaan, salah satu langkah perorganisasian. Dua, mengetahui proses manajemen sumber daya manusia sebagai upaya untuk mendapatkan orang-orang dalam organisasi yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Proses manajemen sumber daya manusia. 1. Merencanakan kebutuhan dan memanfaatkan sumber daya manusia bagi perusahaan. 2. Mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk dalamnya rekrutmen, seleksi, dan penempatan serta kontrak tenaga kerja. 3. Mengembangkan sumber daya manusia, termasuk dalamnya orientasi tenaga kerja, pendidikan, dan pelatihan. 4. Memelihara sumber daya manusia, termasuk dalamnya memberi insentif, jaminan kesehatan, dan keselamatan tenaga kerja. 5. Memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk dalamnya promosi, demosi, dan transfer. Perencanaan sumber daya manusia adalah perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. 1. Referensi dan refleksi dari rencana strategis perusahaan. 2. Analisa dari kualifikasi tugas yang akan diemban oleh tenaga kerja. 3. Analisa ketersediaan tenaga kerja. 4. Melakukan tindakan inisiatif. 5. Evaluasi dan modifikasi tindakan. Penyediaan tenaga kerja juga memiliki langkah-langkah. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen itu kayak upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang diperlukan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan tenaga kerja. Nah, yang kedua itu seleksi. Penentuan tenaga kerja dari jumlah calon tenaga kerja yang akan digunakan perusahaan dalam proses rekrutmen. Nah, dari rekrutmen juga memiliki jenis-jenisnya, termasuk ada 2 jenis rekrutmen. Pertama, rekrutmen internal, yaitu proses untuk mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada. Nah, yang kedua itu rekrutmen eksternal. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dalam memprosesnya dari luar perusahaan. Dari seleksi juga memiliki tahapan untuk menjadi tenaga kerja. Yang pertama itu seleksi administrasi, kedua seleksi kualifikasi, ketiga seleksi sikap dan perilaku. Pemeliharaan tenaga kerja. 1. Kompensasi. Penghargaan yang diberikan dari perusahaan sebagai balasan atas prestasi kerja yang diberikan oleh tenaga kerja. 2. Benefit. Penghargaan yang diberikan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja dengan tujuan agar kebutuhan tenaga kerja tetap dapat terpelihara sehingga memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya, pemanfaatan tenaga kerja. 1. Promosi. Promosi adalah proses pemindahan tenaga kerja ke posisi yang lebih tinggi secara struktural. 2. Demosi. Demosi yaitu penurunan tenaga kerja kepada bagian kerja yang lebih rendah karena penurunan kualitas tenaga kerja dalam pekerjaannya. 3. Transfer adalah memindahkan tenaga kerja ke bagian yang lain agar dapat lebih produktif setelah mengalami proses transfer. Sekian presentasi yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.